Puji syukur kepada Allah, kita berjumpa kembali dalam edisi Kamis 11 November 2021 dalam Renungan Pagi Bersama. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Firman dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu, Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih setia dan menyatakan kemurahan-Nya bagi kami semua. Hari ini Engkau karuniakan lagi hari baru, di mana kami akan melanjutkan siara kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Tuhan menuntun kami. Juga pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kami yakin Roh Tuhan membimbing kami, membuka pikiran-pikiran kami, mendalami firman-Mu dan mengerti dengan baik, dikaruniakan hikmat, dan melakukannya dengan penuh sukacita dalam hidup ini. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencomoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Doa dan kesaksian. Hidup bahagia adalah impian setiap orang, dan hidup menderita adalah mimpi buruk bagi siapapun. Tentu kita setuju dengan pernyataan tersebut. Namun sadarkah kita bahwa justru dari penderitaan ada begitu banyak pengalaman yang kita dapatkan untuk dijadikan sebagai kesaksian hidup. Bahkan dari kesaksian itu justru menjadi berkat dan motivasi bagi hidup orang lain. Dalam doanya, Hana menyatakan syukurnya kepada Tuhan yang telah memampukan dirinya untuk menghadapi penderitaan dengan berkata, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, sebab aku bersukacita oleh karena pertolongan-Mu. Hana pernah merasakan sakitnya dikhianati, dihina, dan seakan dipermalukan. Namun semuanya itu berubah menjadi kesaksian hidup. Dalam kesaksiannya, Hana menorehkan begitu banyak pesan dan juga kata-kata hikmat. Semua itu diperoleh dari setiap hal yang pernah ia alami. Doa Hana kepada Tuhan membuatnya terus berpengharapan, sehingga ia tetap kuat menghadapi
penderitaan. Saat doa-doanya terjawab, Hana lalu menyaksikan pertolongan Allah dalam hidupnya. Tetaplah bersyukur dalam menjalani hidup. Semua yang diperhadapkan kepada kita tentu untuk memberikan kita pengajaran mengenai kehidupan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Di saat kita berdoa, kita beroleh pengharapan, dan melalui doa, kita pun beroleh kekuatan. Untuk menantikan jawaban doa, sangat penting untuk memiliki kesabaran dan tetap menunjukkan kesetiaan iman. Yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab kita pada waktunya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur padamu ya Tuhan. Kami meyakini hidup ini di dalam anugerah dan pemeliharaanmu. Dan setiap doa dan harapan kami yakini Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan rencana dan kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap teguh dan setia menyatakan doa dan harapan kepada Allah. Dalam tuntunan Roh Kudus mula kami kuat menjalani dan selalu bersyukur menjalani hidup ini di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa untuk siara kehidupan kami hari ini. Kami mohon perlindungan daripada Tuhan, bimbingan dan kasih setia Tuhan. Kami dijauhkan dari berbagai gangguan, kejahatan, sakit penyakit, dan setiap anak-anak-Mu boleh bekerja, boleh berusaha, dan boleh belajar melakukan aktivitas dengan baik hari ini. Dan sekiranya menjadi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa pemerintah, bangsa, negara ini, pemimpin kami. Tuhan berkati anugerahkan hikmat bagi mereka, mengayomi dan memerintah kami dengan baik, menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini, dan kami pun masyarakat menikmati ketenteraman dan kedamaian menuju kepada kesejahteraan. Kami berdoa saudara-saudara kami hari ini yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Sementara sekolah, karuniakan hikmat dan kecerdasan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Menikmati hari ulang tahun, menikmati sukacita keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Bahkan menghadapi begitu banyak perkara-perkara hidup, Tuhan tolong dan teguhkan mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, dikuatkan dan ditopang dalam kasih-Mu. Dan setiap perjalanan hidup hari ini, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Allah lah yang memberkati kami semua. Ini doa kami, ini syukur kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.